Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Gilang Firman Alam, ada Alvira Indriani, ada Winda Ismah Setioasi, ada Imela Kumala Sektiwede, dan Antin Dewi Lestari. Oke. Sejarah dari Disperindag yaitu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah nomor 1 tahun 1950, Jabatan Kerajinan dalam koperasi berganti nama menjadi Dinas Perindustrian Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Yogyakarta dengan tiga bagian yaitu ada bagian umum, bagian perindustrian, dan bagian perdagangan dalam negeri. Setelah itu, di dalam peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 1959 pasal 8 sebagai nomor A3579 per M per SK per 1959 merupakan bagian dari Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 14 K 1960 pada 14 Maret 1960 terbentuklah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Jalan Janti Gedong, Kuning Yogyakarta, kemudian pada 14 Januari 2009 pindah ke Jalan Kusumanegara nomor 9 Yogyakarta. Next. Profil dari Disperindag yaitu nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Jalan Kusumanegara 9 Umbul Harjo, Semaki, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telepon yaitu 0274512063. Dan sini juga ada website yaitu disperindag.jogjaprof.go.id. Next. Sini ada selanjutnya dilanjutkan oleh Alvira. Visi misi dari Disperindag yaitu visinya terwujudnya sektor perindustrian dan perdagangan sebagai pusat pengembangan perekonomian, wisata, dan edukasi. Misinya yaitu yang pertama mengembangkan industri kreatif dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah. Kedua, mengembangkan industri kreatif dan IKM yang berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan promosi dan pengembangan perdagangan. Keempat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian perdagangan. Kelima, mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai daerah tertib ukur (DTU) dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan. Selanjutnya, mewujudkan Sarpras kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar yang mampu mengikuti perkembangan dan kenyamanan pengguna pasar. Selanjutnya, mewujudkan penataan pemanfaatan lahan yang produktif dan inovatif guna mendukung optimasi pendapatan. Selanjutnya, meningkatkan pemberdayaan pedagang pasar tradisional, dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan melalui sistem yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tugas dan fungsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian perdagangan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan, pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas yang pertama, yaitu penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran, dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor-impor. Kemudian yang kedua, yaitu penyiapan pedoman dan pelaksanaan pelayanan perizinan, serta pendaftaran usaha di bidang usaha,
dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor impor. Kemudian yang ketiga yaitu penyiapan bahan atau materi dalam dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan perdagangan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor impor. Kemudian yang keempat yaitu penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan dan antar dunia usaha, termasuk koperasi di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor impor. Kemudian selanjutnya yaitu penyiapan bahan atau materi penyusunan rencana program laporan pembinaan dan pengembangan perdagangan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor impor. Penyiapan bahan atau materi, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar dinas atau kantor dan lembaga pemerintah terkait serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar subdinas atau bagian di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberian pembimbingan dan pengarahan pada setiap unit organisasi di bawahnya dan staf pelaksana di lingkungan subdinas perdagangan guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas. Kemudian yang terakhir yaitu penyiapan pedoman dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan pembinaan teknis dan pengembangan perdagangan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor impor. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dibantu unit pelaksana teknis, banyak 6 unit pelaksana teknis, sesuai rincian tugasnya masing-masing. UPT yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai berikut, yaitu yang pertama UPT Logam, UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau PASTI, UPT Meteorologi, UPT Pusat Bisnis, UPT Pungutan Retribusi Wilayah 1, UPT Pungutan Retribusi Wilayah 2. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya email. Oke, selanjutnya berkas-berkas Disperindak, surat keterangan asal SKA, sertifikasi asal sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara. Jenis itu SKA preferensi atau CO sebagai persyaratan memperoleh preferensi yang akan ekspor, tentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tujuan. Yang kedua, SKA non-preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawas barang ekspor untuk dapat negara tertentu. Kedua, alur pengurusan berkas. Pertama, standar operating producer atau SOP. Pemohon membuat pengajuan penerbitan dokumen SKA melalui aplikasi ESKA. Petugas menyetujui permohonan penerbitan dokumen SKA. Pemohon mengajukan draft SKA dilampiri dokumen pendukung untuk dikoreksi oleh petugas. Petugas melayani pembelum setelah draft benar. Petugas menyetujui cetak dokumen SKA. Pemohon mencetak dokumen SKA. Petugas mencatat atau mendapat dokumen pendatangan dokumen SKA oleh pejabat pendatangan SKA, pemberian stempel dokumen SKA, petugas penerbitan dokumen SKA, melakukan persetujuan revisi cetak terbit apabila terjadi melakukan total scan dokumen SKA. Coba lagi.
Oh, Imelda. Selanjutnya proses pengurusan berkas disperindak persyaratan pertama pemodal yang terdaftar di instansi penerbit kapital atau IPSKA sehingga merupakan usaha seperti NPWP dan NIB. Selanjutnya pemohon sudah melakukan registrasi kepabeanan. Selanjutnya pemohon permohonan ekspor, nota pelayanan ekspor, NPE, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, tindasan asli atau original copy, bill of landing atau air bill atau AWB atau kargo Permohonan melakukan pengajuan penerbitan SKA melalui aplikasi e-SKA. Pemohonan memahami penggunaan harmonis sistem HS kode untuk komoditi yang diekspor. Pemohonan bersedia mengembalikan kopi dokumen SKA untuk dijadikan sebagai arsip. Pemohon membayar pendapatan negara bukan pajak atau PNBP biaya sebesar Rp25.000 untuk setiap form sesuai dengan Permendak nomor 37 tahun 2017. Jadi kesimpulannya yaitu peran instansi Disperindak dalam proses ekspor impor yaitu sebagai pembuatan SKA itu sangat penting dalam proses ekspor dan impor karena SKA menyatakan bahwa barang yang diekspor atau impor berasal dari suatu negara yang telah membuat suatu kesepakatan dengan negara tersebut. Ya, mungkin segitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.